Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena corona. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena di rumah aja. Ramadanku kini di rumah aja, tarawih di rumah bersama keluarga. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihulda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bisahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa majelis ilmu rahimakumullah, alhamdulillah di saat-saat kita saat ini sedang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah saum yang merupakan kewajiban seorang muslim kepada Allah, tetapi juga bersamaan dengan suatu musibah besar, musibah dunia, termasuk musibah bagi bangsa kita dengan adanya COVID-19. Kita masih diberi kesempatan iman, kesempatan waktu, sehingga pada hari ini kita masih mampu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, dalam sesi ini mari kita bersama-sama untuk memahamkan pada diri kita dalam mempelajari keimanan kita, memantapkan keyakinan kita adanya Rasul-Rasul Allah, adanya Nabi-Nabi Allah, adanya manusia pilihan oleh Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ilmu pemirsa yang berbahagia, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul adalah seorang laki-laki di mana dia mendapat amanah besar dari Allah untuk menyampaikan risalah Allah, menegakkan tauhid Allah di muka bumi ini. Di samping Rasul, kita juga mengenal apa yang dinamakan dengan Nabi, yang diambil dari kata an-naba, yang artinya memberikan berita gembira, memberikan berita gembira, di samping juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mengimani kepada Rasul dan Nabi Allah merupakan kewajiban seorang umat Islam kepada Allah. Apabila seseorang tidak meyakini kepada Rasul, tidak mengimani kepada adanya Nabi Allah, maka keimanan tersebut tidak lengkap. Untuk memahamkan kepada diri kita mengimani kepada Nabi dan Rasul tidaklah amat sulit. Kita bisa melihat, bisa mempersaksikan betapa berapa banyak peninggalan para nabi dan rasul yang ada di muka bumi ini. Sederetan buku-buku, sederetan peninggalan, sederetan sejarah dan pusaka, harta, tilasan dapat kita persaksikan di muka bumi ini. Yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memahamkan diri kita bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban umat Islam. Di samping mengimani kitab-kitab Allah, mengimani adanya hari kiamat, dan juga mengimani kepada qada dan qadar. Pembahasan khusus pada hari ini, bagaimana kita meningkatkan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah adalah manusia terpilih, manusia yang dipilih oleh Allah, tentu saja memiliki kewajiban yang sangat besar kepada umatnya dalam rangka menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Sebagai Rasul,
dia akan membawa ajaran tauhid, mengisahkan Allah, ajaran al-tauhid yang dibawa sejak Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga akan memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman, orang-orang yang amalkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi sebaliknya, dia juga akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan dan maksiat serta menganiaya dirinya dan masyarakat, dia juga akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Di samping itu, yang paling utama kita dalam rangka pemahaman kita kepada Rasul adalah bagaimana diri kita untuk melaksanakan tugas kehidupan ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul Allah memiliki sifat-sifat yang wajib kita laksanakan, di samping sifat mustahil dan sifat jaiz. Selanjutnya, Rasul Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini di dalam Al-Quran sebenarnya lebih daripada 25. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita yang wajib kita imani ada 25. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullahu wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyeru dan menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dalam ayat ini jelas bahwa setiap umat, setiap kelompok ada rasul, ada pemimpinnya. Tetapi yang wajib kita yakini adalah 25. Selanjutnya, dari sifat-sifat rasul yang ini menjadi tugas utama kita untuk mensiarkan kepada umat, kepada manusia di alam semesta ini, adalah sifat wajib yang harus kita laksanakan dan harus kita tanamkan dalam diri kepada kita sendiri, kepada umat, kepada kelompok, bahkan kepada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin umat di masyarakat. Alhamdulillah. Sifat wajib bagi seorang rasul yang ini menjadi fondasi akhlakul karimah bagi umat yang sekarang ini dalam kondisi musibah yang harus kita laksanakan, sehingga dengan sifat-sifat daripada Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah, yang ini yang menjadi modal kita di dalam rangka memberantas atau mensegerakan corona berakhir. Sifat-sifat keteladanan ini marilah kita amalkan dari hal yang sangat kecil, sehingga sifat-sifat Rasul itu mampu untuk mengerem lajunya jumlah corona yang ada di negara dan bangsa kita ini. Seorang Rasul memiliki sifat sidik, yang artinya benar. Bagaimana diri kita, masyarakat kita senantiasa berkata, berlaku, dan bertingkah laku yang benar. Benar untuk dirinya dan benar untuk masyarakat, serta benar untuk lingkungannya. Seorang Rasul memiliki sifat amanah. Bagaimana diri kita, masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita diharapkan memiliki sifat amanah. Kita seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Kullu ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab terhadap kepemimpinannya. Dia juga harus memiliki sifat tablik. Dia harus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat apabila itu benar, dan apabila salah juga disampaikan kepada masyarakat. Memiliki sifat fatonah. Sebagai umat Rasul, maka kita harus cerdas juga di dalam mensiasati virus corona yang sedang merebak di negara kita tercinta ini.
Jamaah Majlis Ilmu rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan kondisi saat ini, mari kita bersama-sama mencerdaskan diri kita, mencerdaskan masyarakat kita, mencerdaskan lingkungan kita di mana berada. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan lingkungannya, dan menjaga keamanan di mana dia berada. Oleh karena itu, beriman kepada Rasul Allah bukan hanya meyakini Rasul, adanya Rasul, tapi lebih jauh daripada itu, iman harus diwujudkan dalam mengamalkan sifat-sifat terpuji bagi Rasul dan menjauhkan sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Majlis rahimakumullah, mungkin itu yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga dengan kita meyakini, mengamalkan dengan sifat-sifat Rasul tersebut, maka musibah besar, musibah yang Allah berikan kepada kita dengan adanya coronavirus di COVID-19 ini segera berakhir, segera berhenti, sehingga kemudian hari kita dapat layak, kita dapat bermasyarakat seperti biasa. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linas. Orang yang baik adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan virus ini apabila segera berhenti, maka kegiatan Ramadan yang tahun ini kita tidak lagi melaksanakan tarawih bersama, bahkan sholat Jumat yang tidak ada di masjid-masjid, tidak lagi bersama-sama makan, berbuka, puasa bersama, maka dengan segera virus berakhir, maka kehidupan sosial akan semakin baik dan akan berjalan normal seperti biasa. Semoga tausiah dengan adanya bulan Ramadan ini mampu meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amaliyah kita di bulan yang penuh barokah itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.